Coba bayangin deh, ada sebuah senjata hukum yang nggak cuma ngincer penjahatnya tapi langsung nusuk ke jantung kekuatan mereka, yaitu keuntungan haramnya. Nah, itulah yang akan kita bedah bareng hari ini, RUU Perampasan Aset. Pernah kepikiran nggak sih, ini pertanyaan paling mendasar yang mau dijawab sama RUU ini? Dari korupsi, narkoba, sampai kejahatan lainnya, itu semua kan menghasilkan uang yang jumlahnya luar biasa besar. Terus pertanyaannya, kemana semua uang itu lari? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih, kenapa masalah ini tuh begitu penting dan mendesak. Ini bukan lagi sekedar soal menghukum orang jahat ya, tapi ini soal melindungi fondasi ekonomi negara kita. Jadi, apa sih sebenarnya kerusakan yang ditimbulkan? Pertama, uang haram ini tuh kayak racun buat ekonomi kita, ngerusak persaingan yang sehat. Kedua, ini kan uang yang seharusnya bisa dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, atau perbaiki jalan, tapi malah hilang tak kemana. Dan yang paling krusial, kerangka hukum kita yang sekarang ini seringkali nggak punya taring buat merebutnya kembali. Oke, masalahnya udah jelaskan seberapa besar, sekarang yuk kita lihat gimana RUU ini membidik targetnya. Aset-aset kayak gimana sih yang sebetulnya bisa direbut oleh negara? Nah, kunci dari keseluruhan RUU ini tuh ada di satu definisi, aset tindak pidana. Menurut pasal 1, definisinya sengaja dibuat super luas. Jadi, ini bukan cuma soal uang tunai, tapi segala sesuatu yang punya nilai ekonomi. Baik itu yang didapat dari kejahatan maupun yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Ini tuh kayak jaring yang ditebar sangat lebar. Tapi, RUU ini nggak ngincer kejahatan receh loh. Ada batasannya, aset yang nilainya minimal 100 juta rupiah, atau kalau nilainya di bawah itu, asetnya harus berhubungan sama kejahatan serius yang ancaman hukumannya di atas 4 tahun. Ini nunjukin kalau fokusnya jelas, para pemain kakap. Dan cakupannya, wah ini luas banget. Tentu, keuntungan langsung dari kejahatan pasti masuk. Tapi RUU ini jauh lebih pintar dari itu. Aset yang udah dicuci atau dihadiahkan ke orang lain pun tetap dikejar. Dan coba deh perhatiin poin ini, kekayaan pejabat yang nggak bisa dijelaskan asalnya. Wow, ini bisa jadi senjata super ampuh buat melawan korupsi, bahkan kalau tersangkanya udah meninggal atau kabur sekalipun. Oke, kita udah tahu apa yang diincer. Sekarang pertanyaan terpentingnya, gimana caranya negara melakukan itu? Prosesnya buat ngambil alih aset-aset ini tuh seperti apa sih? Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 4 langkah utama. Semuanya dimulai dari penelusuran. Di sini, aparat jadi kayak detektif, melacak jejak uangnya kemana aja. Begitu asetnya ketemu, langkah kedua adalah pemblokiran. Ini kayak membekukan rekening biar nggak bisa dipindahin. Setelah itu, asetnya secara resmi disita oleh negara. Nah, puncaknya ada di putusan pengadilan, di mana hakim yang akan memutuskan nasib akhir dari aset itu. Nah, setelah pengadilan ketok palu dan bilang ya, aset ini dirampas, terus apa yang terjadi? Asetnya dikemanain? Jadi gini, aset-aset ini tuh nggak masuk ke kantong pribadi siapapun ya. Ada lembaga negara yang akan mengambil alih, biasanya dijual lewat lelang, dan ini bagian terbaiknya. Semua hasilnya 100% masuk ke kas negara. Uang yang dicuri dari publik pada akhirnya kembali lagi ke publik. Tentu saja, ada 2 pertanyaan penting yang pasti muncul di benak kita. Pertama, gimana kalau ada pihak ketiga yang nggak bersalah, yang nggak tahu apa-apa, tapi ikut terseret? Dan kedua, gimana kalau uangnya udah disembunyikan di luar negeri? Nah, disinilah RUU ini membalik logika hukum yang biasa kita kenal. Biasanya kan jaksa yang harus membuktikan seseorang bersalah. Di sini justru sebaliknya, terdakwa yang harus bisa membuktikan kalau asetnya itu didapat secara sah. Tapi ada perlindungan penting. Kalau Anda misalnya adalah pihak ketiga yang membeli aset itu dengan itikat baik, artinya Anda nggak tahu asal-usulnya, Anda punya hak penuh untuk mengajukan keberatan dan membuktikan kepemilikan Anda yang sah. Lalu gimana soal uang yang dilarikan ke luar negeri? Tenang, RUU ini sudah mengantisipasinya. Pasal 73 ini secara tegas membuka pintu untuk kerjasama internasional. Ya, di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, kejahatan itu nggak kenal batas negara. Jadi hukum untuk melawannya pun harus bisa melintasi perbatasan. Jadi setelah kita lihat semua proses dan pasal-pasalnya, kita kembali lagi ke tujuan utamanya. Semua mekanisme yang kelihatannya rumit ini, mulai dari penelusuran, penyitaan, sampai kerjasama internasional, semuanya itu bermuara pada satu hal, merebut kembali uang haram dan mengembalikannya untuk kepentingan ekonomi bangsa dan kesejahteraan kita semua.
Hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau nanti berhasil diterapkan dengan benar, mungkinkah undang-undang ini benar-benar bisa jadi kunci untuk memulihkan kekayaan negara yang hilang? Dan yang lebih penting lagi, memutus mata rantai kejahatan yang sudah sistemik